Padi dalam bahasa Jawa disebut pari, merupakan kebutuhan pangan sejak zaman leluhur kita dahulu. Tidak semua lahan pertanian dapat ditanami padi, dan tidak semua sawah yang ditanami padi dapat tumbuh dengan subur. Selain air, tanah, dan perawatan yang dibutuhkan untuk menanam padi, masyarakat Jawa sejak zaman dahulu memiliki keyakinan akan adanya tokoh yang bertugas menjaga kesuburan, yakni Dewi Sri atau Dewi Pari. Tidak hanya kesuburan tanah saja, tapi juga kesuburan reproduksi. Owah gingsir gilir gumanti. Terjadi perubahan dan pergantian zaman mulai kerajaan Selokapura, Tarumanegara, Kutai Kartanegara, Kalingga, Mataram kuno hingga Singasari. Kerajaan Singasari runtuh berganti Majapahit. Majapahit lalu berubah menjadi Nusantara. Dan kemudian selama 350 tahun negeri ini berada dalam penjajahan Belanda. Sekarang setelah merdeka lebih dikenal dengan nama Indonesia. Setiap terjadi perubahan kekuasaan, maka akan terjadi pula perubahan terhadap tradisi, sosial budaya, agama pada masyarakatnya. Dampaknya, banyak tradisi dan budaya leluhur yang hilang tergerus perubahan zaman. Jika pada era kerajaan dulu, upaya melakukan penghormatan terhadap alam yang menyediakan semua kebutuhan hidup manusia sudah menjadi satu tradisi dan kebiasaan yang selalu dilakukan. Tapi, kini tradisi-tradisi tersebut sudah mulai luntur dan jarang dilakukan atau bahkan diabaikan. Ingatlah leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ingat leluhur kita? Tanpa mereka, kita tidak bisa berdiri di sini. Tanpa mereka, tidak ada sapa-sapa. Ingatlah mereka, kenanglah mereka. Ya, leluhur itu tidak harus dilupakan, tapi selalu dikenang sepanjang masa. Karena beliaulah kita bisa menjadi orang sukses. Dan harus betul-betul dilestarikan sampai ke anak cucu. Ayo kita lestarikan budaya leluhur kita. Satu kesempatan yang langka ketika kami dapat menemukan kembali tradisi masa lalu yang digelar di Candi Pari, daerah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Acara apa? Acara Menteri Urwatan Dewi Sri. Oh, Candi Pari. Candi Pari, Porong, Sidoarjo. Uri-uri budaya. Tradisi penghormatan pada Dewi Sri, Sang Dewi Kesuburan. Acara ini diselenggarakan oleh Abhiasa Nusantara YouTube channel bersama komunitas budaya Jawi Wisnu. Candi Pari dipilih karena bangunan yang berdiri pada tahun 1223 Saka ini erat kaitannya dengan sejarah pertanian pada masa kerajaan Majapahit. Simbol dari kesuburan. Kesuburan itu kan bisa dilambangkan dengan lingga yoni, bisa juga dengan bentuk rahim ya. Oh, berarti ini kan ibu gitu kan. Bisa yang melahirkan manusia. Iya. Yang ibu itu sumber kesejahteraan. Dalam artian kan seperti itu. Ini bentuk penghargaan kepada Betari Sri. Oh, matur nuwun Mbak Sri. Mbak Sri. Untuk mengetahui kisahnya, simak video sampai habis.
Pada hari Sabtu 28 Mei 2022, komunitas Buddha Jawi Wisnu bersama Abhyasa Nusantara Majapahit menyelenggarakan satu ritual diberi tajuk Bekti Kunjuk yang Betari Sri. Satu acara budaya sebagai bentuk puji syukur kepada Maha Pencipta dan memberi penghormatan kepada Dewi Sri atau Betari Sri, Sang Dewi Kesuburan. Acara yang berlangsung mulai pukul 15.00 WIB ini berlangsung meriah. Peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur berdatangan baik rombongan maupun perorangan. Setelah mempersiapkan ubur rampe acara di ruangan tengah Candi Pari, acara dilanjutkan dengan doa bersama lintas agama dipimpin oleh Ki Legino, sesepuh komunitas Buddha Jawi Wisnu dari kota Surabaya. Dan acara diakhiri dengan Kembul Bujono atau makan bersama. Itulah liputan jejak alam di Candi Pari dan Candi Sumur bertepatan dengan acara ritual penghormatan kepada Dewi Sri. Maturaken sembah sumpah dipunjuk ing ngarsa wektanipun panjenenganipun Gusti Hyang Bathara Wisnu. Dene panjenenganipun Borobudur Siswa Buddha Jawa ingkang supados panjenenganipun Gusti Betari Sri kersa paring sabda rahayu sembah sumpah dipunjuk panjenenganipun para leluhuripun ingkang sampun wangsul ing jaman kagem sepohanan Jalaresti. Sedaya kalapatan nyuwun sekta wonten ing dinten menika Borobudur Siswa ngaturaken sembah bekti dhaharan sodra inggih menika sekolasan saperantosipun. Ojo nggigih mangsa anggelak wanci. Padi tumbuh mulai benih hingga sudah layak panen. Begitu juga dengan tanaman atau makhluk hidup lainnya. Apabila belum waktunya masak kita panen, maka hasilnya tentu tidak enak atau tidak semestinya, atau justru malah membuat tanaman itu rusak. Sehingga kesabaran menunggu masa panen tiba merupakan satu keharusan. Menunggu kolomongso adalah salah satu budaya luhur nenek moyang kita. Salam jejak alam. Thank you.